White balance itu sangat penting untuk membangun mood foto kalian. Kalian grading foto kalian serumit apapun, kalau white balance kalian dari awal itu sudah nggak bener, foto kalian tuh rasanya tetap ada yang kurang gitu. Jadi gimana sih caranya dapetin white balance yang bener? Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya. Pertama, kita akan coba setting white balance yang bener dulu di kamera. Dan setelah itu kita juga akan cari tahu gimana caranya untuk dapetin white balance yang bener pakai aplikasi editing seperti Lightroom. Nah, white balance itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama ya. Yang pertama itu adalah color temperature dari sumber cahaya kalian. Misalkan kalian di outdoor atau di indoor atau kalian pakai artificial light, itu akan mengaruhi white balance kalian. Dan yang kedua adalah exposure dari kamera kalian itu sendiri. Nah, untuk mengatur hal ini, kamera kalian itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan white balance setting namanya. Sebenarnya dari kamera ke kamera itu white balance settingnya itu bisa berbeda-beda. Tapi ada 3 jenis white balance setting yang harus kalian ketahui. Yang pertama dulu kita bahas yaitu AWB atau Auto White Balance. Nah, sesuai dengan namanya auto white balance ini ya berarti kamera kalian itu akan mencoba secara otomatis menetralkan gambar yang ditangkap oleh sensor kamera kalian. Aku biasanya pakai settingan AWB atau auto white balance ini di kondisi-kondisi di mana ada kemungkinan suasana fotonya itu akan berganti-ganti terus, berganti-ganti dengan cepat gitu. Jadi misalkan aku baru foto wedding atau baru hunting street photography, itu aku sering banget pakai settingan auto white balance ini. Enaknya adalah kita nggak harus setting terus-menerus ya, jadi ya udah setting sekali selesai gitu. Tapi memang auto white balance ini kadang-kadang jadi nggak akurat gitu. Nah, untuk mengatasi ketidakakuratannya ini biasanya nanti aku akan benerin ketika post processing atau ketika editing. Kalau kalian pakai kamera digital yang keluaran terbaru saat ini, itu biasanya mereka udah cukup pinter sih untuk menentukan white balance mana yang cocok kalau kalian pakai settingan AWB. Tapi ya memang ada kemungkinan juga AWB-nya itu bisa meleset lumayan jauh gitu, terutama kalau di kondisi-kondisi cahaya yang terlalu ekstrim, misalkan kayak sunrise atau sunset. Terus juga kalau kalian pakai lampu-lampu artificial light mungkin seperti flash atau lampu yang lainnya gitu, kadang-kadang bisa berpotensi membuat white balance kalian itu tidak tepat. Apalagi kalau kalian pakai kamera-kamera yang umurnya udah lumayan tua ya, itu biasanya memang sedikit akan menjadi tricky. Nah, makanya kalau kalian merasa AWB kamera kalian itu tidak benar atau meleset, kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu white balance menggunakan Kelvin. Nah, Kelvin ini di kamera biasanya diwakilkan dengan huruf K ya, huruf K Kelvin gitu. Nah, itu kalian akan menyetingnya secara manual menggunakan angka. Angka ini mewakili suhu Kelvin itu sendiri. Jadi Kelvin, suhu Kelvin yang kalian pelajari dulu di sekolah ya, fisika, itu Kelvin yang sama yang diterapkan di sini. Jadi kalau angkanya itu semakin besar, itu nanti white balance-nya akan semakin ke arah oranye atau kuning. Dan kalau angkanya semakin kecil, itu akan gambarnya atau white balance-nya menjadi biru gitu. Nah, white balance ini itu cocok untuk moto di dalam kondisi yang pencahayaannya itu konsisten. Misalkan kalian moto pakai flash, itu biasanya di 5600 Kelvin ya, atau pencahayaan di dalam ruangan yang menggunakan satu jenis artificial light. Itu kalian cocok untuk menggunakan white balance ini. Jadi kalau misalkan kalian foto produk atau yang lain sebagainya di dalam ruangan, sumber cahayanya itu cuma satu atau cuma satu warna lebih tepatnya, ya ini cocok sekali untuk digunakan. Nah, tapi gimana kalau misalkan kalian menggunakan banyak sumber cahaya nih, misalkan ada lampu artificial light tapi juga ada lampu available-nya dari matahari gitu, misalkan kalian harus pakai apa nih kalau kalian nggak mau pakai auto white balance? Nah, inilah saatnya kalian pakai white balance custom. Nah, white balance custom ini bisa jadi di kamera kalian nggak ada. Jadi ada beberapa kamera, biasanya kamera entry level ya, itu nggak ada fitur custom white balance ini karena memang ini teknik white balance yang lebih advance ya. Jadi cara kalian menggunakan custom white balance itu kalau ada pilihannya, itu kalian harus custom, kalian harus setting sendiri menggunakan gray card. Gray card itu bentuknya kayak gini ya, ini gray card. Jadi kita pakai ini untuk menentukan white balance ya. Dan ini adalah jenis white balance dari antara ketiga white balance yang kita bahas kali ini. Ini adalah
metode white balance yang paling akurat, karena dia nggak cuma asal auto, dia nggak cuma menentukan menggunakan Kelvin, angka-angka Kelvin tadi, tapi dia juga bisa mengakomodasi atau bisa mengkoreksi tint yang dihasilkan oleh lensa yang kalian pakai atau tint yang dihasilkan oleh suasana di sekitaran kalian. Kalian misalkan pakai strobis gitu ya, jadi kalian di luar ruangan, terus kalian memanfaatkan ambience dari cahaya matahari, tapi kalian mau fill light-nya itu pakai flash gitu misalkan. Nah itu kan dua sumber cahaya ini memiliki color temperature yang beda. Nah daripada kalian bingung, kalian bisa tes dulu pakai gray card tadi, kalian pakai itu untuk white balance dan ya white balance-nya jadi normal gitu. Atau misalkan nih kalian kayak aku suka banget pakai lensa-lensa analog jadul. Nah itu biasanya lensa-lensa analog jadul ini warnanya itu yang dihasilkan itu nggak sepenuhnya netral, kadang-kadang warnanya itu bisa shift ke biru dikit atau shift ke kuning dikit. Nah kalau kalian nggak mau warnanya itu terpengaruh dengan lensanya, itu kalian bisa menggunakan teknik white balancing custom tadi. Nah kalau misalkan nih kita udah moto tapi white balance-nya salah, apakah ini bisa dibenarkan waktu kita editing di aplikasi seperti Lightroom? Tentunya bisa. Nah karena itu langsung aja kita masuk ke aplikasi Adobe Lightroom. Oke, selamat datang di aplikasi Adobe Lightroom, dan kali ini kita ada foto yang membutuhkan color balancing. Nah, seperti yang kita bahas di awal video tadi, jadi untuk menentukan white balance itu benar atau salah, itu ada dua faktor utama, yaitu color temperature sumber cahaya, dan yang kedua adalah exposure dari kamera kalian ya. Makanya kalau aku di Lightroom, biasanya yang aku lakukan pertama, sebelum kita editing warnanya, itu kita pakai auto dulu. Jadi kita auto dulu. Kedua, kita adjusting dulu white dan black-nya. Oke. Caranya kalau kalian lihat slider di sini ya, itu kan ada slider whites dan slider blacks ya kan. Kalian pencet alternate ya, pencet alternate di keyboard kalian, terus coba kalian geser slidernya. Nah, kalian lihat sampai keluar clippingnya itu namanya clipping. Nah, sampai keluar clippingnya. Nah, kira-kira sampai ada clippingnya, terus kalian lepas. Nah, clipping itu apa? Jadi, biasanya foto yang bagus atau foto yang terlihat oke itu kalau level black dan level white-nya itu maksimal. Jadi, kita bisa dapetin dynamic range yang lebar. Jadi, harus ada black, harus ada white. Itu baru dikatakan foto yang bagus secara umum ya, secara umumnya seperti itu. Tujuan kita slider ini tadi, menentukan white dan menentukan black itu supaya kita mendapatkan dynamic range yang seluas mungkin tanpa clipping. Nah, tadi kita udah lakukan di white, sekarang kita lakukan di black. Caranya sama, pencet alternate, tahan, terus kita slide ya, sampai keluar clippingnya. Nah, itu kan udah keluar clippingnya tuh, kita naikin dikit. Nah, jadi kita udah dapetin maksimum white dan maksimum black-nya. Sebenarnya kalian juga bisa cek ya di histogram ini yang di atas ini, itu kalian juga bisa cek di situ. Tapi kalau kalian malas cek histogram atau kalian nggak tahu cara baca histogram, cara paling gampangnya ya itu tadi. Jadi kalian mencet alternate, terus kalian slide sampai keluar clippingnya. Nah, selanjutnya kalian bisa set highlight dan shadow itu sesuai dengan keinginan kalian. Ini kita coba ya, aku coba untuk turunin shadow-nya dan naikin highlight-nya dikit. Nah, misalkan udah kayak gini. Nah, setelah kontrasnya kita dapatkan yang sekiranya benar, terus selanjutnya baru kita masuk ke tools yang di atas ini, yaitu tools white balance. Kita lihat di sini ada temp, ada tint ya. Temp itu temperature, semakin biru atau semakin kuning ya. Dan tint itu semakin hijau atau semakin ungu atau magenta. Nah, kalau kalian shoot gambar JPEG kayak gini, itu angkanya akan kayak gini, 0 gini. Nah, itu kalau kesini bisa sampai plus 100, kalau kita kesiniin bisa jadi minus 100 gitu, bisa sampai minus 100. Nah, ini kalau kalian pakai gambar JPEG. Kalau kalian pakai gambar RAW, temperature ini nanti akan berubah menjadi angka Kelvin ya. Kalian bisa slider ya, itu kan kalian sesuaikan lewat slider ini. Atau yang kedua, cara yang lebih gampang itu kita pakai eyedropper tool di sini ya, atau white balance selector. Kalau di Lightroom namanya white balance selector. Kita klik aja, terus kita pilih area yang kita rasa itu adalah pure black atau pure white. Aku rasa dia akan di sekitaran sini mungkin ya. Nah, gini, terus baru kita
sesuaikan, misalkan ini kita turunin dikit gitu ya. Nah, misalkan kayak gini, itu untuk mendapatkan white balance yang mendekati aslinya. Ketika kalau kasus ini kita foto pakai AWB auto white balance, terus ternyata white balance-nya itu ternyata kurang bagus, kurang tepat gitu, melenceng. Nah, itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan. Jadi kita bisa lihat ini before, ini after. Terlihat lebih natural atau putihnya itu bener-bener yang putih gitu ya kan. Kalau gambar kalian ada pure white atau pure black-nya, itu kalian bisa pakai cara ini cara yang paling gampang. Tapi gimana kalau kayak foto selanjutnya? Kalau kalian motret pada waktu sunrise atau sunset, itu kemungkinan kamera kalian akan jadi bingung. Nah, itu terjadi juga di sini. Nah, ini kita sudah ada foto, ini ada foto orang ya. Mukanya kita blur bukan karena beliau jualan bakso borak, bukan, tapi karena untuk melindungi privasi ya, jadi kita blur aja, nggak masalah. Yang jelas kita mau coba apa sih yang akan terjadi kalau kita motret di suasana sunrise atau sunset. Kebetulan ini adalah suasana sunrise, kita ambil kalau nggak salah ini sekitar jam 7-an pagi, jadi masih matahari itu masih di samping. Dan matahari kalau di jam-jam segini itu warnanya dia belum yang white, belum yang putih gitu, bukan, tapi dia masih ada kuning-kuningnya gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini ketika kita ambil white balance, misalkan ini kan ada warna white di sini ya, ada warna white, ada warna black. Kalau kita klik, nah maka dia melencengnya akan jauh sekali. Kayak gambar yang tadi kita edit itu sebenarnya juga diambil waktu sunrise juga. Ini gambarnya diambil di waktu yang bersamaan. Tapi karena dia berada di area shadow dan tidak terkena cahaya matahari, dia masih bisa kita selamatin pakai cara yang pertama tadi. Tapi kalau yang ini, masnya ini berada di kondisi atau terkena cahaya matahari. Nah, ini yang bikin nggak bisa kita benarkan dengan cara menggunakan eye dropper tool. Nah, kalau kayak gini yang terjadi, caranya gimana? Caranya itu gampang. Kalian pakai satu teknik yang disebut dengan melihat. Kalian pakai satu teknik, yaitu kalian adjusting sendiri menggunakan mata kalian ya. Pertama-tama kalian harus maksimalin vibrance dan saturation-nya. Jadi vibrance-nya kalian maksimalin, saturation-nya kalian maksimalin. Nah, kalau udah terlihat seperti editing TikTok India seperti ini, kalian terus coba seimbangin antara warna kuning dan warna birunya pakai temperature slider di sini. Kalian perhatikan kok kalian terkena cahaya matahari itu kan pasti ada yang kuning kayak gini, dan kalau bagian shadow biasanya dia akan menjadi biru. Jadi kalian pakai itu ya, kalian seimbangkan antara kuning dan birunya. Kayak gini mungkin oke. Nah, terus kalau sekiranya udah oke, kalian turunin vibrance dan saturation-nya, kalian reset gitu. Nah, kemudian kalian auto. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal styling sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan mood yang mau kalian bangun di foto kalian. Ya, jadi white balance itu nggak selamanya harus objektif. Kadang-kadang kalian bisa membuat white balance ini menjadi subjektif sesuai dengan keinginan kalian untuk alasan membangun mood sebuah foto. Jadi kalau kalian lihat di film-film Hollywood biasanya itu kan kadang-kadang white balance-nya itu juga nggak natural ya, nggak natural 100%. Kadang-kadang gambarnya dibuat terlalu biru atau terlalu kuning gitu ya kan, dengan alasan membangun mood dari scene-nya, scene film tersebut. Jadi terkadang white balance itu bisa kita kalahkan kalau ada alasan-alasan tertentu. Misalkan scene-nya ini di kutub utara gitu, harus cool gitu ya, kesannya cool, ya udah kita pakai white balance-nya itu menjadi lebih warna biru biar memunculkan kesan cold-nya. Atau kalian kayak filmnya The Martian gitu, dia di Mars gitu kan, suasananya panas. Nah, itu white balance-nya bisa kalian geser sedikit ke kuning dan lain sebagainya. Jadi sekian untuk video kali ini, silahkan like dan subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.